Oke, jadi perkenalkan nama saya Elias Simanun Sinaga dengan NIM 1905555155. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu algoritma Astar. Jadi algoritma Astar itu merupakan algoritma gabungan antara pencarian uniform cost dan juga best first. Jadi algoritma Astar ini merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek, namun juga memperhatikan biaya yang paling rendah. Jadi ketika algoritma Star ini dipakai dapat menghasilkan solusi yang terbaik dan juga dengan waktu yang optimal. Algoritma Astar ini merupakan pengembangan dari closed list, yaitu daftar untuk merekam area berdekatan yang sudah dievaluasi. Kemudian dilakukan pertemuan jarak yang dikunjungi dari starting node dengan jarak yang diperkirakan ke goal node. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini yaitu ada rumusnya Fn Gn tambah Hn. Jadi untuk mencari Fn adalah pertambahan dari Gn dan juga Hn, dengan Gn merupakan biaya yang sudah dikeluarkan dari titik awal sampai keadaan N atau di node current node sekarang. Jadi jarak dari starting node menuju ke node sekarang. Kemudian ada juga Hn yaitu estimasi biaya untuk sampai ke titik tujuan yaitu goal node-nya dimulai dari keadaan N atau dari current node. Jadi jarak secara langsung dari dari current node menuju ke goal node. Di sini ada beberapa elemen dalam Astar untuk membantu memperjelas prosedur dari algoritma Astar. Jadi yang pertama ada starting node yaitu node awal. Kemudian ada juga current node yaitu node yang sedang digunakan untuk menghitung F terkecil di open list. Jadi node yang sedang diduduki sekarang. Kemudian goal node yaitu node tujuan. Selanjutnya ada juga open list yaitu tempat menyimpan data simpul yang akan dilakukan pengecekan nilai F-nya. Kemudian ada juga closed list yaitu tempat menyimpan data node yang sudah dikalkulasikan F-nya dan ternyata ditemukan bahwa F-nya itu adalah F terkecil. Dan juga yang terakhir adalah halangan, yaitu node yang tidak bisa dilalui karena tidak berhubungan secara langsung atau secara tidak langsung kepada goal node-nya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada prosedur dari algoritma Astar, yaitu yang pertama starting node-nya dimasukkan langsung ke dalam open list. Kemudian set node dengan nilai F paling rendah ke dalam open list dan jadikan dia sebagai current node. Kemudian keluarkan current node-nya dari open list dan dipindahkan ke closed list. Nah, jadi ketika starting node-nya sudah masuk dalam closed list, lalu dicek setiap neighbors dari current node sekarang. Dan kemudian dilakukan langkah-langkah berikut. Jika neighbor-nya itu tidak bisa dilalui atau memang sudah ada di dalam closed list, maka abaikan. Kemudian jika ternyata neighbor dari current node belum ada di dalam open list, maka tambahkan ke dalam open list, kemudian buat current node parent dari node tetangga ini. Lalu kita simpan nilai F, G, dan H dari node ini. Kemudian jika sudah tersimpan di dalam open list, periksa apakah jalan dari node ini ke current node memiliki nilai G yang lebih kecil. G itu merupakan jarak dari starting node ke current node. Jika iya, maka ganti parent dari node ini di open list menjadi current node. Lalu kalkulasikan ulang nilai G dan F dari node ini. Kemudian ada kondisi hentikan loop jika ternyata node tujuan telah ditambahkan ke open list, yang berarti rutenya sudah ditemukan. Atau hentikan juga loopnya jika belum menemukan node goal, sementara open list itu ternyata sudah kosong, atau berarti tidak ada rute lagi. Kemudian kita simpan rutenya secara backward, urut mulai dari node goal ke parentnya terus sampai mencapai ke starting node sambil menyimpan node ke dalam sebuah array. Jadi kita bisa lihat pengimplementasinya dalam soal di bawah ini. Jadi kita akan bergerak dari node A menuju node K. Jadi
jika kita lihat node A merupakan starting node, kemudian kita lihat neighbornya, yaitu ada node B dan juga node E. Jika kita lihat di sini ada node B dan juga node E. Kemudian kita perhitungkan F sama dengan Gn ditambah Hn. G itu merupakan jarak dan Hn itu merupakan jarak langsung ke node goal. Jadi kita bisa tambahkan kalau misalnya FAB itu adalah 2 ditambah 6. 2 ditambah 6, maaf ini typo, harusnya 8. Kemudian di node AE yaitu 3 ditambah 7 yaitu 10. Kemudian karena ternyata F dari AB ini lebih kecil, maka kita gunakan AB. Kita turun ke bawah. Jadi sekarang current node kita berada di B. Lalu kita cari lagi neighbor node-nya dari node B, yaitu ada C dan juga G. Setelah itu kita perhitungkan kembali Gn-nya dan juga Hn-nya. Jadi kalau misalnya F dari A, B ke C, itu berarti G yaitu 2 ditambah 1 dan juga H-nya merupakan 99. Di sini dibuat 99 karena dia tidak ada sambungan lagi dan tidak berhubungan ke node goal. Jadi Hn-nya dianggap 99. Jadi 2 ditambah 1 yaitu Gn-nya 3 ditambah 99. Jadi kita anggap ini tidak valid. Kemudian kita coba rute selanjutnya, yaitu neighbor selain dari C yaitu adalah G. Jadi rutenya adalah yaitu ABG dengan Gn yaitu 2 ditambah 9 menjadi 11. Kemudian karena node G itu memang sudah goal, maka nilai dari Hn-nya itu merupakan 0. Jadi 2 ditambah 9 ditambah 0 menjadi 11. Goal ini memang sudah tercapai. Tapi jika kita lihat FABG itu 11, sedangkan FAE merupakan 10. Jadi masih ada kemungkinan bahwa ada rute lain yang lebih singkat. Sehingga kita lakukan penghitungan ulang dengan berpacu terhadap ABG tadi yaitu 11. Lalu kita lihat FAE itu 3 ditambah 7, dengan 3 merupakan Gn dan 7 sebagai Hn, sehingga kita dapat nilainya 10. Sedangkan FABG tadi adalah 11. Jadi kita coba perhitungkan lebih lanjut rute jika kita melalui node E. Oke, jadi kita lanjutkan yaitu node AED. Jadi Gn-nya merupakan 3 ditambah 6 yaitu jarak dari AED. Kemudian kita tambah Hn yaitu jarak ke goal node yaitu 1. Jadi 3 ditambah 6 tambah 1 sama dengan 10. Kemudian kita hitung lagi rutenya, yaitu kita lanjutkan AEDG yaitu 3 ditambah 6 ditambah 1 yang merupakan Gn-nya jadi 10. Kemudian karena sudah node goal-nya, jadi Hn-nya itu 0. Jadi 10. Jadi jika kita bandingkan FADG dengan FABG, yaitu ABG yang dari atas ini dan AEDG yang dari bawah, ternyata lebih efisien melalui AEDG. Jadi rute terdekat merupakan rute AE, kemudian ke D dan juga ke G. Jadi ini merupakan kode pengerjaan dari contoh soal tadi, misalnya ini kodenya. Kemudian di sebelah sini, di sebelah kanan ini kita masukkan grafik tadi dari node-node yang sudah ada. Kemudian kita input juga starting node dan juga goal node-nya. Lalu jadi kita dapat temukan hasil dari kodenya jika di running ditemukan AEDG. Nah, sekian dari saya. Ini merupakan daftar pustaka tempat kami mencari materi dari presentasi kali ini. Terima kasih, selamat malam.